Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Politik Keamanan Internasional kelas C. Di sini kami akan menjelaskan seputar keamanan internasional mulai dari definisi, histori, kemudian fokus dan juga studi kasus dari keamanan internasional itu sendiri. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dodi Agus Prakoso dengan NPM 057, Anissa Lailatul dengan NPM 064, dan saya sendiri Amelia Putrandia dengan NPM 102 serta Anggita Mardika dengan NPM 110. Baik, yang pertama ada definisi dari keamanan internasional. Sebelumnya, keamanan ini sendiri dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempertahankan diri dalam menghadapi ancaman yang nyata dan juga ancaman yang berasal dari luar. Keamanan juga menjadi sebuah elemen penting dalam suatu negara untuk mempertahankan wilayah teritorialnya dan juga kelangsungan kedaulatan dalam suatu negara tersebut. Keamanan sendiri juga merupakan usaha untuk menghindari adanya ancaman kejahatan yang akan mengganggu keamanan internasional. Keamanan ini juga telah menjadi sebuah kebutuhan bagi semua pihak, terutama manusia, di mana mereka berusaha mencari upaya untuk dapat merasa aman dalam menjalani aktivitasnya dan juga dapat hidup sehat serta nyaman. Dalam konsepnya, keamanan ini saling berkaitan dengan aktor yang berhubungan dengan keamanan itu sendiri. Dan aktor di konsep keamanan ini dapat merujuk kepada negara, individu, maupun kelompok masyarakat, di mana hubungan aktor ini memunculkan berbagai macam varian dari konsep keamanan seperti keamanan internasional, keamanan nasional, ataupun keamanan manusia atau human security. Nah, berikut ada definisi dari keamanan nasional dan juga keamanan manusia. Nah, keamanan nasional dapat kita definisikan secara tradisional, yaitu sebagai keamanan yang bertujuan untuk melindungi negara dari ancaman militer negara lain, di mana penggunaan kekuatan atau persaingan antar negara ini dilakukan dengan kapabilitas militernya. Dan juga negara memahami hal ini sebagai pertahanan diri dalam menghadapi suatu ancaman yang nyata. Kemudian selanjutnya ada keamanan manusia. Keamanan manusia ini merupakan sebuah isu keamanan yang menekankan pada kesejahteraan manusia yang dalam konsep keamanannya menyoroti perihal keamanan maupun keselamatan individu dalam masyarakat. Dalam lingkup keamanan internasional, keamanan manusia diperkenalkan melalui peluncuran UNDP pada tahun 1994. Nah, definisi dari keamanan manusia secara umum yaitu sebagai kebebasan dari rasa takut dan juga kebebasan keinginan. Selanjutnya, pada UNDP juga mempublikasikan dua aspek penting mengenai keamanan manusia. Yang pertama yaitu keamanan yang ditandai sebagai keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan juga represi. Dan yang kedua yaitu perlindungan di lingkungan sehari-hari ataupun perlindungan atas gangguan ataupun penindasan. Selanjutnya akan membahas tentang sejarah dari National Security dan Humanity Security bersama saya, Anissa Lailatul Qomariyah, NPM 064. Yang pertama adalah National Security. National Security di sini identik dengan pendekatan tradisional, di mana pendekatan tersebut menitikberatkan negara sebagai aktor utama pengguna militer. Jadi konsep keamanan tradisional di sini merupakan suatu kondisi di mana negara terbebas dari ancaman yang berasal dari luar ataupun eksternal. Nah, konsep keamanan ini berkembang pada saat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, sampai Perang Dingin. Nah, pada Perang Dingin ini antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, kedua negara tersebut memiliki pandangan yang sama, yaitu sama-sama memandang sebagai musuh. Oleh karena itu, untuk mencapai kepentingannya, negara-negara tersebut saling berperang dan melakukan balance of power guna mengimbangi kekuatan satu sama lain. Yang kedua adalah Humanity Security. Nah, jika National Security lebih berfokus pada pendekatan tradisional, maka sebaliknya Humanity Security lebih mengarah kepada pendekatan non-tradisional, di mana pendekatan tersebut tidak selalu menitikberatkan negara pada sektor militer, namun lebih mengarah kepada keamanan individu, kelompok, serta lingkungan, yang pada intinya dalam konsep keamanan non-tradisional ini sudah tidak lagi berbicara tentang interstate relation, namun mengarah pada pendekatan keamanan individu. Nah, perkembangan konsep keamanan non-tradisional ini ditandai dengan berakhirnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, serta aksi teror di gedung WTC pada 11 September tahun 2001, yang mana yang menjadi sumber ancaman bukan lagi negara, melainkan kelompok terorisme. Nah, upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikannya juga tidak selalu melalui militer, melainkan melalui pendekatan hukum, sosial, ekonomi, serta diplomasi.
Perkenalkan, nama saya Dodi Agus Prakoso dengan NPM 21044010057. Di sini saya akan menerangkan apa fokus dari National Security dan Human Security. Yang pertama, National Security memiliki fokus yaitu negara sebagai aktor dalam hubungan internasional dapat memainkan perannya untuk melindungi teritori dari ancaman yang membahayakan kepentingan nasional yang mereka miliki. Dan yang kedua, negara sebagai aktor dari hubungan internasional juga berperan untuk melindungi wilayahnya dari ancaman militer yang bersifat eksternal maupun ancaman militer yang berasal dari negara-negara yang berdaulat. Dan yang ketiga, fokus utama dari national security bagi negara adalah negara sebagai aktor dalam hubungan internasional dapat berperan untuk melindungi dirinya dari ancaman negara lain serta berfokus pada pengembangan bidang militer untuk meningkatkan kekuatan dari negara tersebut, jaga-jaga untuk menghadapi serangan dari pihak lain. Setelah tadi saya paparkan fokus utama dari national security, sekarang kita beralih ke fokus utama dari human security. Yang pertama yaitu fokus utama dari human security untuk memberantas segala tindak kejahatan transnasional seperti penyelundupan narkoba. Dan yang kedua yaitu fokus utama dari human security yaitu untuk menangani wabah-wabah dan penyakit-penyakit yang sudah menyebar dan bersifat global. Dan yang ketiga, fokus utama dari human security untuk menangani masalah kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dua hal tersebut juga dapat digunakan sebagai aspek untuk mengukur suatu negara, apakah negara tersebut sudah dapat dikatakan negara maju dan berkembang atau justru negara yang stagnan, tidak. Dan yang terakhir, fokus utama dari human security untuk menangani perdagangan senjata secara ilegal. Untuk studi kasus keamanan nasional, kami mengambil tentang serangan siber transnasional Amerika Serikat terhadap Indonesia. 2007, Indonesia pernah menjadi sasaran penyadapan oleh National Security Agency (NSA) Amerika yang bekerja sama dengan Defense Signals Directorate Australia. Nah, waktu itu NSA meminta bantuan Australia untuk memata-matai Indonesia pada waktu konferensi perubahan iklim PBB yang diadakan di Bali tanggal 3-14 Desember 2007. Nah, penyadapan itu dilakukan Amerika dengan tujuan untuk memantau struktur jaringan komunikasi keamanan Indonesia. Dan selain melakukan penyadapan pada waktu konferensi tersebut, ternyata Amerika sudah lama melakukan penyadapan terhadap komunikasi Presiden SBY dan para pemimpin Indonesia lainnya. Alasan Australia untuk membantu Amerika ini karena Amerika adalah aliansinya. Dan penyadapan ini sebenarnya sudah terjadi selama 20-30 tahun sebelumnya, cuman baru disadari oleh Indonesia pada tahun 2013. Hingga akhirnya pada tahun 2013, pemerintah Indonesia melalui ITB membuat sebuah terobosan baru di bidang iptek dengan membangun fasilitas cyber security di kampus ITB Jatinangor. Nah, di sini ITB menggandeng pemerintah Korea Selatan melalui institusi bernama Korea International Cooperation Agency, yang mana institusi Korea tersebut mampu membantu Indonesia untuk mendiagnosis serangan-serangan siber, yang mendiagnosis fasilitas-fasilitas Indonesia yang barangkali terkena serangan-serangan siber. Nah, kasus ini termasuk ke dalam keamanan nasional karena mengganggu keamanan nasional karena merupakan salah satu kejahatan spionase atau pencurian rahasia negara. Untuk studi kasus keamanan manusiawi, kami mengambil tentang penindasan dan pendiskriminasian etnis Rohingya di Myanmar. Jadi, penjelasan singkat bahwa Rohingya adalah kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine, negara bagian Myanmar. Etnis ini erat hubungannya dengan bangsa Indo-Arya di India dan Bangladesh. Dan etnis ini diperkirakan bermigrasi ke Myanmar selama masa pemerintahan Inggris. Dan terjadi setelah kemerdekaan Burma, yaitu pada tahun 1948. Dan sejarah diskriminasi ini dimulai tahun 1978 ketika Tatmadaw militer Burma mengadakan operasi Nagamin, yang mana operasi tersebut mengakibatkan banyaknya pembunuhan massal, pemerkosaan, dan penyingkiran Rohingya dari tanah mereka. Nah, dari operasi ini, pembantaian ini 10.000 orang mati dan 200.000 lainnya dipaksa untuk melarikan diri ke Bangladesh. Contoh kasus pembantaian lainnya itu terjadi tahun 2017, di mana ada 6.700 Rohingya yang tewas, termasuk 730 anak tewas di dalamnya dan 20 desa mereka dihancurkan. Nah, kasus ini termasuk dalam human security, di mana human security mendukung bahwa manusia harus bebas, atau free from fear, free from want, and free to live in dignity. Nah, kasus Rohingya ini sama sekali tidak merepresentasikan apa yang disuarakan oleh human security, karena pembantaian yang dilakukan oleh militer Burma itu melahirkan ketakutan, dan
ketidakpunyaan mereka akan tempat tinggal itu tidak berarti bahwa mereka free to live in dignity. Sekian penjelasan video UAS PKI dari kelompok kami, kelompok 3 PKI kelas D. Jika ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.